Selamat siang untuk teman-teman media yang beberapa hari ini menghubungi saya. Sebetulnya saya tidak biasa untuk melakukan atau membawa hal yang bersifatnya ranah privat ke dalam ranah publik, tapi dalam hal ini saya sudah dilaporkan dan menjadi konsumsi media yang tidak dijelaskan secara utuh dan hanya dari satu pihak. Saya akan coba jelaskan bahwa teman-teman mungkin tahu saya divorce dengan ayahnya Malakai, dan kemarin seperti biasa hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya. Kemudian hari Minggu malam seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya. Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Hal itu membuat saya panik dan saya marah sekali. Bahkan ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak ya, karena ketika saya datangi rumah yang lama, dia sudah tidak ada di rumah yang lama, dan ketika saya menanyakan hal rumah yang baru dengan maksud untuk menjemput Malakai, telepon saya nggak diangkat-angkat. Saya telepon tidak diangkat-angkat karena saya nggak tahu di mana rumah yang baru sekarang. Kemudian ada teman yang memberitahu saya di mana rumah dia. Saya datang ke situ. Ketika saya datang, idealnya Malakai saya dibukakan pintu dan Malakai dikembalikan kepada saya sebagai orang yang berhak, sebagai seorang ibu. Dan secara putusan pengadilan ketika perceraian kami, Malakai berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan saya yang sudah diputuskan inkrah, keputusan tetap oleh hakim. Tapi yang terjadi sebaliknya, saya tidak disambut dengan baik. Saya panik, saya frustasi, saya marah. Setelah kerja 2 hari syuting dan rindu sekali dengan anak saya, lelah juga. Saya syuting di puncak, saya 4 jam 5 jam dari puncak menuju Jakarta. Lelah dan kangen ingin bertemu anak-anak saya. Saya menerobos masuk dan tidak dibukakan pintu. Benar, saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya, dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, jika teman-teman seorang perempuan dan seorang ibu, apa perasaan teman-teman ketika tidak dapat bertemu dengan anaknya, bahkan dipisahkan oleh anaknya? Kalau teman-teman seorang laki-laki yang tentunya pernah menjadi seorang anak, apa perasaan teman-teman ketika dipisahkan dari ibunya? Itu yang saya rasakan pada malam hari itu. Rasa frustasi dan kerinduan saya terhadap anak. Dan saya sebagai seorang ibu akan terus berupaya
segala daya upaya akan saya kerahkan untuk mendapatkan hak saya kembali dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya. With all costs, saya akan perjuangkan hak saya sebagai seorang ibu. Untuk masalah proses hukum, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Silahkan tanyakan kepada lawyer saya, Tegar Putuhena. Dan untuk Malakai, kalau Malakai melihat ini, we miss you so much. Ibu, abang-abang, dan kakak kangen sekali dengan Malakai. Mudah-mudahan Malakai bisa segera bertemu dengan ibu, kembali ke pangkuan ibu, dan Malakai bisa segera kembali ke sekolah, mendapatkan hak Malakai, hak pendidikan. Semoga Malakai bisa bertemu dengan guru-guru, dengan teman-teman Malakai, dan melakukan aktivitas Malakai seperti sehari-hari yang Malakai lakukan, mengaji, basket, roller skate, taekwondo. We miss you so much, Malakai. You're always in my thought. You're always in my heart. I know you're always in my pray. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Terima kasih.